Selamat pagi. Sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi? Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan cuma sekedar menyalakan, ya nonton, tapi 2 menit lalu ditinggal. Ya, sebab kalian bukan sedang menonton saya action, tetapi apa yang saya lakukan, apa yang kami tim sarapan sorgawi lakukan adalah merupakan satu keinginan Tuhan, perintah Tuhan, yaitu supaya kami tetap sebagai guru-guru di SKBB menjadi tanggung jawab kami bahwa kami harus menyampaikan firman Tuhan setiap pagi kepada setiap siswa-siswi SKBB secara khusus. Dan saya mengucap syukur lewat program ini di mana bukan hanya siswa-siswi SKBB per kelas bisa mendengar, tetapi siapa saja bisa mendengar dan mendapatkan berkat yang sama. Karena firman Tuhan selama siswa-siswi SKBB bersekolah ada banyak kesaksian bagaimana ada kesembuhan, ada perubahan, ada pemulihan, ya. Bagi yang mengizinkan firman Tuhan bekerja di dalam hati dan hidupnya, pasti akan mendatangkan perubahan, mendatangkan pemulihan. Itulah sebabnya setiap pagi di sekolah SKBB, Sekolah Kasih Bagi Bangsa, ada kegiatan untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan sebelum belajar. Karena itulah bagian terpenting dalam suatu kehidupan kita, ya. Mari setiap siswa-siswi dan para pendengar semua, kita mau mempersiapkan hati kita bukan dengan cara kebiasaan, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur, kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa. Mari Mr. Yonas, Mr. Demas, sama-sama. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Ku memuji, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Meskipun ada air mata yang tumpah, meskipun ada tawa yang terdengar jelas, tetapi yang terpenting adalah Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba secara khusus hamba mengucap syukur diberikan kesempatan oleh-Mu untuk terus menjadi bagian dalam pekerjaan-Mu. Untuk merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada setiap anak-anak-Ku. Siswa-siswi SKBB secara khusus, Engkau bukan hanya memperhatikan apa yang mereka makan dan minum, tetapi Engkau begitu memperhatikan rohani mereka, agar mereka di tengah gelombang hidup yang demikian keras, Engkau tetap memenuhi mereka dengan kekuatan hati yang luar biasa lewat firman-Mu yang boleh disampaikan dalam sarapan surgawi setiap pagi. Mari Bapa berbicara, kuatkan kami, pulihkan kami, segarkan kami, bahkan tegur kami, nasihati kami, hiburkan kami. Inilah piring hati kami. Kami siap untuk menerima dan dikenyangkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Kita mau naikkan pujian. Adalah sukacita. Okay.
Pastor Demas lagi joget tuh. Senang sekali dia. Adalah sukacita di hatiku, Amin. di hatiku. Meskipun gak ada uang di dompet, Adalah sukacita makanan di piring mungkin sangat-sangat kurang atau tidak ada lauk, tapi tetap ada sukacita di hatiku. Amin. Bahagia bersukacita. Amin. Ada kasih di hatiku. Adalah Tuhan sejahtera dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah Tuhan sejahtera dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Sukacita yang diberikan bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan. Sebab sukacita dunia sangat terbatas. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang kubuang. Gitu kata orang ya. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Dia mengasihi kita apapun keadaan kita. Waktu kamu ke gereja, kamu tidak bisa membawa persembahan bukan karena kamu kikir, tetapi karena kamu memang tidak punya uang sedikit pun, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kamu. Tetap, dan Dia memberikan engkau sukacitanya di dalam hidupmu. Mari kita mau tetap perhatikan, kalau saya hidup di dalam Tuhan, saya harus percaya kepada firman-Nya. Dan saya mau biarkan damai sejahteranya tinggal di dalam hidup saya. Dan hari ini saya mau belajar lagi bahwa ada sukacitanya di dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat yang kedua. Mazmur pasal 9 ayat yang kedua. Aku mau bersukacita, kata Daud. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena apa nih? Apakah karena aku menang perang? Apakah karena aku seorang raja? Apakah karena aku seorang yang hebat? No. Daud bilang begini, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Engkaunya huruf besar, karena Tuhan. Jadi dia bersukacita, dia bersukaria bukan karena sesuatu yang dunia berikan kepada dia, bukan karena kekayaan, kehormatan, kebanggaannya, kegagahannya, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidupnya dan hidupnya ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dia bersukacita. Hari ini itu juga yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Tuhan gak mau kita punya sukacita sangat tergantung dengan apa yang ada di sekitar kita. Ada seorang yang seringkali kalau punya uang banyak, dia happy. Ya, dia bisa sabar, dia bisa ngomongnya baik, lemah lembut begitu. Tapi kalau begitu udah gak ada uang, marah-marah, bentak-bentak, sedikit-sedikit tersinggung. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan sangat-sangat tidak suka. Kenapa? Sebab dia berikan kepada kita sukacitanya. Bagaimana kita bisa bersukacita? Karena kita percaya kepada dia. Lalu ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera Tuhan sendiri. Kemarin kita dengar begitu kan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Jangan biarkan kita hidup tanpa sukacita. Masa anak Tuhan cemberut aja. Katanya Tuhannya hidup. Katanya Tuhan Yesusnya baik. Tapi kok ngomel melulu, kok marah-marah melulu, kesel melulu mukanya. Enggak seperti itu. Dulu Miss Grace waktu belum bertobat, hidupnya belum di dalam Kristus. Kristus belum Miss Grace biarkan di dalam hidup Miss Grace. Miss Grace itu selalu hatinya susah. Banyak hal yang membuat Miss Grace bersusah hati. Miss Grace suka pikir begini, kenapa ya saya gak punya saudara perempuan? Jadi saya bisa
punya temen ngobrol, bicara tentang baju, bicara tentang boneka. Ini saudaranya laki semua. Kalau diajak main boneka, bonekanya nanti tangannya bengkok lah, ya. Dan mereka nggak mau. Banyak hal yang membuat Miss Grace susah hati. Tapi ketika Miss Grace biarkan Tuhan hadir dalam hidup Miss Grace, dan Miss Grace mulai belajar hidup di dalam Tuhan. Meskipun Miss Grace tetap tidak punya saudara perempuan, karena tetap aja saudara Miss Grace laki-laki semua 5 orang. Miss Grace penuh dengan sukacita. Kalau dulu mukanya sampai opa saya, Kungkung, ya saya panggilnya Kungkung. Kungkung saya panggil saya kalau saya lagi kesel, saya dipanggilnya Cerurut. Tahu Cerurut? Tikus yang mulutnya lancip itu loh. Tuh Mr. Demas ketawa kencang banget. Ya. Dipanggil mukanya muka Cerurut katanya. Kesel gitu. Tapi sekarang enggak lagi. Karena ada sukacita. Miss Grace nggak punya uang, tetap sukacita. Kadang-kadang orang nggak percaya kalau Miss Grace nggak punya uang. Ya, lagian nggak perlu juga ya, nggak perlu tahu ya Miss Grace punya uang apa enggak. Ya, kalau mau kasih uang kasih aja, terima kok. Bercanda ya. Artinya apa sih? Bukan uang loh yang membuat Miss Grace sukacita atau tidak. Bukan karena sesuatu hal. Miss Grace ingat. Ketika SMA, ya Miss Grace cerita nih ya. Ketika SMA, Miss Grace tidak lulus SMA. Kenapa? Bukan karena malas belajar. Waktu itu Mami Miss Grace sedang sakit berat selama 2 tahun. Dan Miss Grace itu harus urusin, dan Miss Grace takut sekali Mami Miss Grace meninggal. Jadi Miss Grace tuh gak bisa belajar. Kalau sekolah pikirannya ke rumah. Mami meninggal nggak ya gitu. Pokoknya sama sekali jadi pelajaran tuh nggak bisa masuk kemarin. Itu waktu kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA gitu. Jadi dimulai dari pertengahan kelas 2 SMA Miss Grace sudah mulai terganggu belajar. Dan nilai itu udah mulai menjadi merosot jauh dari angka 9 di rapot bisa menjadi angka 3. Dan Miss Grace tidak lulus SMA. Tetapi waktu itu Miss Grace tidak sedih. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa Miss Grace. Mami Miss Grace sembuh. Teman-teman Miss Grace bilang, kamu nggak lulus, kamu nggak sedih. Bukan soal Miss Grace lulus atau tidak, sedih atau tidak. Tapi Miss Grace, di hati Miss Grace ada sukacita yang luar biasa. Yaitu Miss Grace baru tahu, ternyata Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang bohong. Ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang berbeda. Karena dokter bilang Mami Miss Grace sudah tidak mungkin sembuh. Tinggal tunggu jalan. Tinggal tunggu pergi. Jadi ketika Mami Miss Grace sembuh tanpa obat loh. Ya karena udah gak punya uang ke dokter. Tidak ke dokter selama 3 bulan. Malah ketika diperiksa lagi ternyata sudah sembuh. Itu semua Miss Grace jadi tahu bahwa Allah yang Miss Grace panggil, yang Mami Miss Grace selalu berdoa mengucap syukur kepadanya, itu adalah Allah yang luar biasa. Miss Grace ingat, apa sih yang menjadi asal mulanya Mami Miss Grace bisa mengalami kesembuhan? Jadi malam itu ketika dokter sudah bilang, tidak ada itu kemungkinan sembuh. Jadi kira-kira itu sekitar September begitu ya, September tahun 1977 sudah tidak punya uang buat ke dokter. Lalu Mami Miss Grace malam-malam itu bangun berusaha untuk duduk karena dia sudah tidak bisa duduk, sudah tubuhnya tinggal tulang sama kulit, kurus, sudah nggak bisa makan. Lalu dia berusaha untuk duduk. Hati Miss Grace saat itu sudah marah sama Tuhan. Gak ada sukacita. Lalu Mami Miss Grace duduk, dia bilang begini, Tuhan terima kasih. Wow, padahal perutnya selalu sakit loh. Dia bilang Tuhan terima kasih. Miss Grace dengerin aja. Loh, kok sakit-sakit bilang terima kasih? Karena Tuhan
tidak tinggalkan saya sendiri. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya bersyukur. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya tetap mengucap syukur. Di situ saya belajar. Ternyata mami saya nggak punya hati yang sedih, dia bersuka cita karena dia percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Baik nanti dia sembuh atau tidak sembuh nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak tinggalkan dia, itu membuat dia sukacita. Dia tidak marah. Malah Miss Grace yang tidak sakit marah. Di situ Miss Grace nangis. Miss Grace bilang, Tuhan ampuni saya. Saya nggak sakit tapi saya marah sama Tuhan. Ampuni saya. Jangan ambil mami saya Tuhan. Saya belum bisa kalau tidak ada mami. Adik saya 2 masih kecil. Saya belum bisa. Lalu sejak itu mami Miss Grace tidak berobat karena sudah tidak punya uang. Ya, dia juga berpuasa. Lalu setelah 3 bulan balik ke dokter, ternyata dokter bilang tidak ada penyakitnya, sudah sembuh. Wah, luar biasa. Ada sukacita itu membuat banyak perubahan. Ada sukacita membuat banyak sekali kekuatan. Ketika Miss Grace menghadapi kenyataan tidak lulus SMA, ya, karena nilai mata pelajaran kimia Miss Grace cuma dapat 30, artinya waktu itu nilai cuma sampai 10. Miss Grace tidak menjadi berduka cita karena apa? Miss Grace tahu. Miss Grace bukan karena malas, bukan karena tidak mau belajar. Miss Grace sudah belajar, tetapi keadaan yang membuat Miss Grace tidak dapat belajar dengan baik. Dan Tuhan menolong. 2 bulan kemudian pemerintah mengeluarkan ujian ulangan buat yang tidak lulus dan Miss Grace bisa lulus. Anak-anak yang Tuhan sayang, saya mau katakan hari ini seperti apa yang Tuhan boleh tolong dalam hidup saya. Biarlah hidup di dalam sukacita Tuhan. Apapun yang engkau alami, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan mau kita bersukacita seperti Daud. Daud bilang, aku mau bersukacita, aku mau bersukaria karena Tuhan, bukan karena punya uang. Karena Tuhan pasti menolong. Tuhan paling gak sanggup kalau orang yang sakit, yang susah tapi memuji dia. Kalau iblis tuh seneng banget ketika kamu mengeluh, ketika kamu marah-marah, gak punya uang, aduh makan mah tempe lagi, tahu tempe telur, tahu tempe telur. Paling tambah lagi kalau enggak 3T, 4T. Satu lagi toge. Ya. Iblis paling suka kalau kamu tuh bersungut-sungut, ngedumel, ngegerutu. Tapi kalau kamu bersungut-sungut, kamu ngedumel, kamu menggerutu, yang kamu dapat apa? Keadaannya tambah buruk. Tapi kalau kamu bersuka cita, maka Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan ketika dia hadir, pasti dia mengadakan satu pemulihan yang luar biasa. Mari, biarkan sukacita Kristus menguasai hati pikiranmu. Bapak, ibu yang ada di rumah, apapun yang saat ini engkau alami, jangan sukacita itu hilang. Angkat pujian bersama-sama dengan keluargamu. Naikkan pujian. Ya, bisa bermain musik. Mari bermain musik. Bikin satu waktu ketika engkau tidak bisa lagi pergi kerja atau jam kerja terbatas, waktu yang sisa lebih banyak dengan keluarga, mari naikkan pujian. Bukan untuk ngomel, bukan untuk marah-marah. Tapi biarkan sukacita Kristus penuh dalam hatimu, mengalir kepada keluargamu, penuh dalam setiap ruang rumahmu. Mari kita naikkan pujian. Bagaikan tanah kering. Miss Grace mau berdoa untuk setiap yang mendengarkan program ini, yang hatinya tidak ada sukacita, hatinya penuh dengan kemarahan, kecewa kepada Tuhan. Engkau sudah berdoa, engkau rajin ibadah, tapi keadaanmu saat ini begitu sulit, seolah-olah Tuhan tidak menolongmu. Hatimu begitu kering. Mari biarkan
Tuhan membasahi hatimu yang kering dengan sukacitanya. Yesus Tuhan, kinaralamaya siki hamba tidak tahu Tuhan hati siapa yang kering yang saat ini sedang mendengarkan. Mungkin hati-hati siswa-siswiku yang di SMA. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah lulus SMA. Tidak punya uang untuk kuliah, tidak ada lowongan pekerjaan. Tetapi hamba terlalu percaya ya Tuhan, hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita pasti akan membawa kebaikan. Mereka bersukacita bukan karena keadaan baik, tetapi karena Yesus Tuhan Engkau mengasihi mereka. Mari mengalirlah, mengalirlah. Roh Kudus berikan sukacitamu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang begitu pahit, hati yang begitu gelisah, hati yang begitu tawar, yang tidak ada sukacita, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah hatimu dipenuhi dengan sukacitanya. Mengalir, mengalir di hati setiap kami. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Biarkan mengalir, biarkan mengalir. Gak apa-apa kalau engkau menangis, biarkan. Ada kasih Tuhan kembali bekerja, ada sukacita Kristus kembali bekerja, mengangkat hati yang pedih, mengangkat hati yang kecewa, mengangkat hati yang tawar. Biarkan hatimu yang kering dibasahi lagi dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Inilah tanah hati kami yang kering karena keadaan begitu sulit. Banyak hal Tuhan yang membuat kami tidak dapat bersukacita. Tetapi kami bawa hati kami, penuhi kami lagi dengan sukacitamu. Karena dunia memberikan sukacita yang palsu. Tetapi kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami sukacita yang abadi. Yang tidak akan habis dimakan waktu, yang tidak dipengaruhi oleh cuaca buruk. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya firman ini tidak keluar dengan sia-sia. Aku percaya firman Tuhan ini bukan hanya sampai di telinga, tetapi sampai jauh masuk ke dalam relung hati yang mendengarnya dan bertumbuh, membawakan damai sejahtera-Mu, membawakan sukacita-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba memberkati setiap mereka yang mendengarnya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Jangan tawar hati, jangan marah kepada Tuhan. Jaga hatimu, biarkan sukacita Kristus penuh, meskipun di luar keadaan yang begitu menyedihkan. Tuhan Yesus baik. Sampai bertemu besok pagi.